Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan permasalahan dalam minat belajar siswa di awal pembelajaran setelah pandemi. Dari identifikasi masalah, 70% dari jumlah siswa di dalam kelas teridentifikasi pertama, siswa mengantuk pada jam belajar, pada jam-jam awal pembelajaran, baik itu jam ke-1 sampai dengan jam ke-5. Kalau kita lihat itu merupakan jam-jam yang masih boleh dikatakan masih bagus untuk konsentrasi. Lalu yang kedua, cara duduk siswa yang tidak tegak ketika dia menyimak arahan dari gurunya. Yang berikutnya, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan guru dengan baik sekalipun pertanyaannya itu berkaitan dengan hal yang baru saja disampaikan oleh guru tersebut di depan kelas. Lalu yang keempat, mata siswa tidak berbinar. Biasanya mata siswa itu kalau melihat sesuatu, kalau mendengar sesuatu juga, dia pasti akan kelihatan bagaimana matanya itu bersinar. Mendengar, menyimak, melihat, mengamati, itu pasti akan kelihatan bagaimana dari mata itu bahwa siswa itu mempunyai ketertarikan. Lalu yang berikutnya, mengabaikan tugas. Ketika diberi tugas, dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Dia ada beberapa yang melaksanakan tugasnya, ada juga yang tidak mengumpulkan tugas-tugasnya, dan kalaupun membuat tugasnya itu tidak maksimal. Apa yang menurut dia cukup ya sudah seperti itu, tidak menghiraukan aturan-aturan untuk penyelesaian tugasnya. Lalu yang berikutnya, ketika di dalam kelas siswa itu gelisah dari duduk tidak konstan gitu ya duduknya, selalu ada perubahan duduk yang membuat dia kelihatan seperti tidak nyaman. Jadi ingin selalu melihat keluar jendela, melihat keluar kelas. Artinya di situ bisa terlihat bahwa keinginan dari siswa itu ingin keluar dari kelas. Lalu yang terakhir, ini yang paling menyakitkan ya pada kami sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mengarahkan siswa untuk lebih mempunyai tanggung jawab, mempunyai attitude, sopan santun ya. Nah, di sini ketika ditegur, diberi peringatan, dia tidak menghiraukan teguran tersebut, baik itu dengan kata-kata yang baik, yang halus gitu, apalagi dengan misalnya membentak atau dengan agak sedikit nada yang tinggi. Malahan sepertinya tersenyum-senyum, seolah-olah itu hal yang menurut dia hal yang lucu. Jadi bukan hal yang sesuatu yang membuat dia menjadi berpikir bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Nah, dari kejadian seperti itu, akhirnya kan harus ada pemikiran bagaimana materi ajar bisa diserap dengan baik oleh siswa kalau kondisinya seperti itu. Bagaimana siswa bisa belajar apabila kondisinya seperti itu. Nah, dari permasalahan ini saya mencari penyebab akar dari permasalahannya. Apa yang menyebabkan siswa tersebut seperti demikian? Nah, penyebabnya yang pertama adalah pola belajar yang tidak teratur sebelumnya. Karena dengan cara belajar daring 2 tahun sebelumnya, baik yang masa di sekolah tingkat sebelumnya ataupun di kelas sebelumnya,
Karena 2 tahun ini memang yang namanya pandemi itu membuat pembelajaran itu daring. Nah, dari pola belajar yang tidak teratur sebelumnya dan itu menjadi satu kebiasaan selama 2 tahun membuat siswa tersebut menjadi biasa dengan kebiasaan pola belajar yang tidak teratur. Lalu yang kedua, tidak adanya kontrol yang dapat menertibkan kebiasaan yang tidak sesuai. Contohnya kontrol dari orang tua karena banyaknya mereka berteman, berkumpul, bermain dengan di lingkungannya, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang baik, tidak ada yang memperingati, tidak ada yang mengarahkan, sehingga sampai sekarang selama 2 tahun itu menjadi kebiasaan yang yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Lalu yang ketiga, banyaknya kebiasaan itu tadi yang tanpa aturan. Jadi tidak ada, kalau misalnya seperti di sekolah kan ada tata tertib gitu dan ada yang mengingatkan. Tapi selama 2 tahun mereka di rumah, walaupun orang tua mengingatkan, pasti semua orang tua mengingatkan, hanya mungkin tidak konsisten. Kadang-kadang ketika diberitahu dia tidak menurut dan diabaikan saja begitu saja, tidak ada punishment, tidak ada kelanjutannya, yang akhirnya kebiasaan yang tanpa aturan itu menjadi nyaman selama 2 tahun itu. Nah, yang keempat, banyaknya waktu luang untuk bermain, karena kan dari pagi sampai dengan sore, malahan mungkin sampai dengan jam malam mereka hanya bermain dengan handphone. Walaupun ada waktu-waktu untuk belajar daring, tapi kadang-kadang dalam satu pertemuan itu siswa tidak mengikuti daring. Jadi sehari ikut, sehari ini tidak, atau karena tidak adanya yang tadi memperhatikan, akhirnya ada yang betul-betul dia juga tidak los dengan alasan kalau ke sekolah tidak ikut, tidak punya kuota lah, jaringan tidak ada lah, handphone lah tidak ada. Jadi banyak alasannya untuk siswa tidak belajar pada saat daring. Nah, dengan penyebab seperti itu, tidak adanya banyaknya waktu luang untuk mereka santai, untuk mereka tidur gitu ya, untuk mereka bermain, itu yang menjadi selama 2 tahun itu jadi menetap, jadi menjadi kebiasaan yang nyaman buat mereka. Dan yang terakhir tidak adanya yang tadi kendali, tidak terkendali semuanya, baik itu kebiasaan, tata tertib, aturan, itu tidak ada, jadi tidak terkendali. Nah, dengan demikian ada solusinya bagaimana untuk keluar dari permasalahan ini supaya siswa bisa kembali menjadi seorang siswa di dalam kelas, di sekolah, mereka bisa belajar dengan baik. Yang pertama adalah mengembalikan kembali pola belajar. Nah, ini kita dengan adanya sekarang sudah bebas untuk pembelajaran tatap muka, jadi siswa kita beri waktu dulu untuk merasakan bagaimana memindahkan kebiasaan yang 2 tahun itu ke kebiasaan yang sebelumnya, ketika dia sebelum adanya pandemi. Nah, yang berikutnya, bagaimana solusi dari permasalahan ini, yaitu memberi waktu untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi kita tidak memaksakan dalam jangka waktu tertentu, kita memberikan dulu sedikit waktu untuk
siswa beradaptasi dulu, misalkan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, beradaptasi dengan lingkungan kelas, supaya dia merasakan bahwa ini sekarang siswa harus belajar, siswa harus melaksanakan tata tertib, siswa harus bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, memberikan kepercayaan. Bagaimana supaya siswa percaya bahwa sekolah itu menjadi tempat yang nyaman buat mereka. Jadi bukan lagi tempat nongkrong yang membuat nyaman mereka, tapi kembali seperti sebelumnya bahwa sekolah itu merupakan tempat yang nyaman untuk mereka. Nah, kalau kita sudah memberikan tempat kepercayaan kepada siswa bahwa sekolah itu menyenangkan, ya, di dalam kelas itu juga menyenangkan, dengan teman-temannya menyenangkan. Nah, minimal dia mengalihkan kenyamanan tempat. Awalnya dari tempat kenyamanan di tempat nongkrong atau kenyamanan di rumah atau di kamar. Nah, sekarang dikembalikan kenyamanannya ke sekolah atau di kelas. Lalu yang caranya bagaimana untuk memberikan kepercayaan sekolah menjadi tempat yang nyaman? Yang artinya yang dilakukan adalah kita banyak mengobrol, banyak bertanya bagaimana keadaannya, tidak langsung kepada bagaimana kita menyampaikan materi, bagaimana siswa menyerap materi, bagaimana siswa memahami materi, tapi kita mulai dari kebiasaan yang sebelumnya dia lakukan. Dan yang keempat itu tadi, tidak memaksakan penyampaian materi ajar yang sudah disesuaikan dalam perencanaan pembelajaran sebelumnya, itu dengan kaitannya pencapaian kompetensi. Jadi pencapaian kompetensinya ini kita sesuaikan dengan keadaan atau kondisi saat ini. Kalaupun dipaksakan itu tidak akan maksimal. Akhirnya kita harus menurunkan kompetensi, pencapaian kompetensi siswanya itu kalau dari awal itu seperti contohnya misalkan maksimal, nah di sini kita kurangi hal-hal yang memang dengan kondisi seperti ini kita memakluminya, ya, karena untuk mengkondisikan dulu bagaimana siswa bisa siap untuk belajar. Nah, adapun kendalanya, ada kendalanya ya, tidak semua siswa bisa mengikuti arahan, lalu daya dukung lingkungan sekolah baik dari sesama rekan ataupun pimpinan, dan juga waktu. Kami memerlukan waktu yang lama. Itu saja mungkin permasalahan yang dan cara bagaimana untuk keluar dari permasalahan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang lainnya dan kita bisa saling memberikan informasi untuk membuat hal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.